Halo semuanya, apa kabar? Sekarang sudah tanggal 29 Januari 2023 ya. Dan sebentar lagi bulan Januari sudah habis. Dan kemarin kalian sudah pada dapat angpau ya. Pasti angpaunya pada banyak ya. Semoga kali ini kalian dapat duit banyak mungkin ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang Yusuf kembali ya. Tapi kali ini lebih singkat ya. Oke, firmannya kalian sebenarnya bisa baca sendiri di Kejadian 42 sampai 45 ya. Sebenarnya intinya tuh begini. Pada suatu ketika tuh Yakub sama saudara-saudaranya masih ada di Kanaan. Karena kelaparan itu maka Yakub menyuruh saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Kecuali Benyamin. Benyamin suruh tinggal sama bapaknya karena takut terjadi apa-apa. Maka mereka pun datang ke Mesir dan mereka hendak membeli gandum, tapi mereka tuh dikira pengintai ya. Sampai perdebatan, sampai akhirnya Simeon dikurung biar Benyamin datang. Ya. Setelah itu mereka pulang bawa gandum sama uang. Setelah itu mereka ngomong sama bapaknya tentang kejadian yang di Mesir itu. Tapi si Yakub tetap nggak mau. Karena dia takut kalau si Benyamin terjadi apa-apa. Tetapi masih hebat. Dan gandum yang dibawa mereka ternyata udah habis lagi. Maka mereka balik ke Mesir. Dan Yehuda bilang, orang itu memperingatkan, jangan melihat mukaku. Dan jadi eh, kayaknya ditolak sebelum mereka membawa adiknya. Jika engkau membiarkan adik kami pergi bersama-sama kami dan membeli makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama dengan kamu. Jadi sebenarnya Yusuf tuh kangen sama adiknya. Jadi dia bilang bahwa dia harus mengajak adiknya itu biar eh, akses untuk membeli gandumnya tetap buka. Dan dia menanyai bahwa apakah masih hidup ayahnya sama adiknya. Maka maka mereka menjawab gitu ya. Habis itu Yehuda bilang, "Pah, biarlah itu anak pergi, ikut bersama kami. Aku yang akan menanggungnya." Maka akhirnya setelah berbagai perdebatan, mereka bawa banyak barang dan ayahnya mengizinkan untuk pergi semuanya. Dan setelah itu akhirnya mereka bertemu Yusuf dan akhirnya masih bisa lah ya. Karena Yusuf melihat Benyamin datang ya. Karena kan mereka udah berangkat ke Mesir, bawa Benyamin juga. Benyamin dilihat Yusuf, akhirnya Yusuf bikin pesta. Bikin pesta untuk menyembelih seekor hewan. Habis itu suruh diajak makan. Maka mereka kaget. Maka mereka dibawa ke rumah Yusuf. Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini adalah perkara uang itu. Supaya kita disergap dan ditangkap, supaya kita dijadikan budak. Maka mereka mendekati kepala rumah dan berkata, "Mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli makanan." Jadi kayak di mereka tuh ada ketakutan gitu ya, mengenai uang yang di dalam karung itu ya. Maka si kepala rumahnya bilang, "Ya udah, tenang aja, Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan padamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Jadi uangnya dibalikin,
Maka dikeluarkannya lah Simeon dan dibawa kepada mereka. Setelah itu orang itu membawa masuk ke dalam rumah Yusuf. Maka mereka semua tuh dibasuh dengan kaki. Ini sebagai pelajaran tentang penghormatan juga ya. Setelah itu Yusuf pulang. Mereka membawa persembahan dan akhirnya Yusuf pun bertanya lagi ya. Setelah itu Yusuf bertanya begini, Bapak masih hidup? Maksudnya, apakah ayahmu yang tua itu masih selamat? Masih hidup kah? Iya. Mereka mengatakan, hambamu ayah kami ada selamat, dia masih hidup. Maka mereka sujud dan Yusuf memandang kepada mereka. Maka Benyamin dilihat, adik yang seibu. Inilah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut padaku. Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Maka Yusuf pergi, sebab hatinya sangat terharu, karena setelah bertemu dengan Benyamin dia nangis. Setelah itu dibasuh mukanya, habis itu keluar dan dia menahan hatinya. Dan dia bilang, siapin makanan. Maka mereka makan bareng dan saudara-saudaranya duduk di depan Yusuf yang sulung sampai bungsu. Maka mereka melihat-lihat heran. Maka mereka disajikan makanan, tapi banyak yang diterima Benyamin itu kali lebih banyak daripada setiap orang. Maka mereka minum, jadi mereka tuh makan-makan. Setelah itu isilah karung dengan gandum, tetapi pialaku taruh di mulut karung anak bungsu serta uang pembayar gandumnya. Jadi tuh Yusuf kasih trik-trik aneh gitu, ditara-tara gitu. Iya, tetapi baru saja mereka keluar. Setelah itu mereka bawa pulang dong. Ini karungnya bawa pulang. Dikejar. Terus bilang, mengapa membalas balik? Jadi kayak bikin tuduhan palsu gitu. Untuk bawa pulang balik, jangan keluar. Ketika sampai mereka, maka dikasih tahu. Setelah itu, maka diberikannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Ya. Habis itu dikira mencuri, nggak tahu lah. Sampai kejadian piala Yusuf hilang itu sebenarnya Yusuf bikin rekaan sendiri. Tujuannya agar bisa bertemu mereka kembali. Iya. Dan piala itu masuk ke karungnya Benyamin ternyata ya. Tapi Yusuf sebenarnya bukan mau ngurung Benyamin sih, karena tujuannya Yusuf mau Benyamin bersama dia juga. Setelah itu Yehuda membela Benyamin juga. Ya. Yehuda membela Benyamin dan akhirnya Yusuf dan Yehuda pun menceritakan semuanya, yaitu ya, yaitu ceritanya apa yang dirasakannya ya. Kalau kalian baca di Kejadian 44 ayat 18 sampai akhir ya, itu isi pembelaan Yehuda. Dan pada akhirnya Yusuf mengungkapkan jati dirinya dengan bahasa Ibrani tentunya. Dan dia bilang, ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi, maka dia menyuruh semua pegawai keluar dari sini. Maka gak ada seorang kecuali Yusuf dan semua saudara-saudaranya. Dan akhirnya Yusuf mengungkapkan dirinya. Dirinya adalah Yusuf. Maka mereka kaget dan menangis-nangis karena ternyata itu adalah Yusuf yang mereka buang selama ini. Yusuf bilang, jangan takut. Walaupun aku dibuang ke sini, tetapi sekarang jangan bersusah hati.
dan jangan menyesal karena kamu jual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi tujuan dia tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah untuk menyertai ya, untuk menghidupi kebutuhan hidup. Ya. Jadi Allah punya rencana baik untuk anak-anaknya. Ya. Walaupun kejahatan mereka itu sangat jahat, tapi Yusuf mengampuninya. Ya. Nah, setelah kalian baca seterusnya, akhirnya sampai Yakub dibawa ke Mesir dan saling kangen-kangenan gitu ya. Walaupun Yakub awalnya nggak percaya, pas lihat Yusuf, waduh dia percaya kalau Yusuf masih hidup. Dan sampai pada akhirnya, ya akhir-akhirnya, sampai pas Yakub dibawa juga, ya kalau kalian baca, sampai dibawa ke tanah Goshen buat tinggal bersama-sama. Ya, jadi Yusuf sangat membantu kehidupan keluarganya ternyata. Ya. Sampai seterusnya, sampai Yakub mati umur 147 dan Yusuf pun akhirnya mati tahun 110 tahun. Ya. Gitu. Ya. Akhirnya hidup Yusuf kurang lebih seperti itu. Ya, mohon maaf kali ini agak singkat aja karena terlalu panjang dan bulan depan akan beda lagi temanya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.